kucing cat, anjing dog, kupu-kupu butterfly, sapi kau, buaya, krokodil. Mangga dibaca mango, apel dibaca apel. Mari kita belajar dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Safitri. Saya Nigara Nata Putri. Saya Senarti Rosa Latifah. Saya Nita Salma Alia Diaji. Saya Aniza Maria Ulfa. Saya Ulianisa. Kami dari kelompok 8, Materi 1 tentang penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan Metode gabungan. Hakikat penelitian. 1. Penelitian sebagai aplikasi metode ilmiah. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Secara mendasar, metode ilmiah melibatkan induksi hipotesis yang didasarkan pada observasi, deduksi dari implikasi, hipotesis, pengujian implikasi, dan penerimaan atau penolakan hipotesis. Selanjutnya, yang kedua, ada proses sistematik penelitian. Hemsimilan dan Schapmucher tahun 1989 dalam Versma 1991 mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses sistematik pengumpulan dan menganalisis informasi data untuk berbagai tujuan. Selanjutnya ada 5 langkah yang sesuai dengan metode ilmiah dan melengkapi elemen-elemen umum pendekatan sistematik pada penelitian adalah: yang pertama ada identifikasi masalah penelitian. Yang kedua ada review informasi. Yang ketiga ada pengumpulan data. Lalu yang keempat ada analisis data. Dan yang kelima ada penarikan kesimpulan. 3. Aktivitas dalam proses penelitian. Proses sistematik dari penelitian dan metode ilmiah mengarah pada aktivitas yang dilibatkan dalam pelaksanaan suatu studi penelitian. Langkah-langkah metode ilmiah. Ini ada sebuah gambar metode ilmiah, ini langkah-langkahnya. B. Elemen penelitian. Creswell mengemukakan 3 pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan metode gabungan. Untuk memahami ketiga pendekatan tersebut, menurut Creswell, peneliti perlu memperhatikan 3 elemen kerangka kerja, yaitu asumsi-asumsi filosofis tentang apa yang membentuk tuntutan pengetahuan, prosedur umum penelitian, dan prosedur detail atau metode. 1. Tuntutan pengetahuan alternatif. Pernyataan suatu tuntutan pengetahuan atau knowledge claim berarti bahwa peneliti memulai suatu proyek penelitian dengan asumsi-asumsi tertentu tentang bagaimana mereka akan mempelajari dan apa yang akan mereka pelajari selama penelitian mereka. Menurut Creswell, terdapat 4 aliran pemikiran tentang pengetahuan, yaitu A. Tuntutan pengetahuan postpositivisme. Masalah yang diteliti oleh postpositivis mencerminkan suatu kebutuhan untuk menguji sebab-sebab yang mempengaruhi hasil, seperti masalah yang diuji dalam eksperimen. B. Tuntutan pengetahuan konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial adalah suatu pandangan. Tujuan penelitian bergantung pada pandangan partisipan tentang situasi yang sedang diteliti.
pertanyaan akan menjadi luas dan umum sehingga partisipan dapat membangun makna dari suatu situasi, suatu makna yang biasa dilupakan dalam diskusi atau interaksi dengan orang lain. Kemudian ada tuntutan pengetahuan, advokasi atau participatory. Apa sih kira-kira tuntutan pengetahuan advokasi ini? Nah, para peneliti percaya bahwa penelitian perlu dijalin dengan adanya agenda politik dan politisi. Penelitian harus berisi agenda tindakan untuk mereformasi apa yang dapat mengubah kehidupan partisipasi, lembaga tempat individu bekerja, dan juga kehidupan peneliti. Masalah spesifik yang menjadi perbincangan ini adalah masalah sosial, seperti isu kekuasaan, ketidaksamaan, penganiayaan, dominasi, penindasan, dan perampasan hak. Nah, penelitian advokasi ini berkolaboratif dengan partisipan agar tidak terpinggirkan lebih jauh sebagai hasil penelitian. Partisipan dapat membantu merancang pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis informasi, atau menerima penghargaan untuk partisipasi dalam penelitian. Kemudian ada tuntutan pengetahuan pragmatik yang lebih banyak diperoleh di luar tindakan, situasi dan konsekuensi daripada kondisi sebelumnya, seperti kasus post-positivisme. Nah, pragmatisme ini memberikan dasar untuk tuntutan pengetahuan seperti tidak percaya pada suatu sistem filosofi atau realitas tertentu. Para peneliti juga memiliki kebebasan untuk memilih seperti metode, teknik, atau prosedur penelitian yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan mereka. Kemudian, pragmatisme juga melihat dunia sebagai suatu kesatuan yang mutlak. Pragmatis juga setuju bahwa penelitian selalu muncul dalam konteks sosial, historis, politis, dan lainnya. Dalam cara ini, studi metode gabungan dapat mencakup usaha postmodern dan lensa teoritis yang mencerminkan keadilan sosial serta tujuan politis. Yang kedua, strategi penelitian. Peneliti menyatakan pilihan dari suatu desain penelitian, asumsi-asumsi tentang tuntutan pengetahuan yang melengkapi arah spesifik untuk berbagai prosedur dalam suatu rancangan penelitian. Strategi penelitian ini memberikan kontribusi pada semua pendekatan penelitian. Yang pertama, ada strategi yang berasosiasi dengan pendekatan kuantitatif. Strategi kuantitatif mencakup eksperimen kompleks dengan banyak variabel dan treatment. Dalam strategi ini difokuskan pada dua strategi penelitian, yaitu eksperimen dan survei. Yang pertama, etnografis. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji kelompok secara utuh dalam latar alami lewat periode waktu yang panjang dalam pengumpulan, terutama data observasi. Proses penelitian bersifat fleksibel dan biasanya berkembang secara kontekstual dalam merespon realitas kehidupan yang dijumpai di lapangan. Yang kedua ada grounded theory. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menghasilkan teori abstrak suatu proses, tindakan, atau interaksi secara umum yang berdasarkan pada pandangan para partisipan pada suatu studi. Yang ketiga ada studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti menelusuri secara mendalam program, kejadian, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. Yang keempat ada penelitian fenomenologis. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi dari pengalaman manusia yang dipandang sebagai suatu fenomena, sebagaimana dideskripsikan oleh para partisipan dalam suatu studi. Yang kelima ada penelitian naratif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi tentang kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk melengkapi cerita tentang kehidupan mereka. Menguji berbagai pendekatan pengumpulan data dalam suatu studi. Strategi ini mendorong orang lain untuk menggunakan metode gabungan ini dengan cara pendekatan yang diasosiasikan dengan metode lapangan seperti observasi dan interview atau data kualitatif, kemudian digabungkan dengan survei tradisional atau data kuantitatif. Yang ketiga ada 3 pendekatan penelitian. Apa saja sih 3 pendekatan penelitian tersebut? Pasti kalian penasaran. Ayo kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma post-positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel,
hipotesis dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori. Menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivis atau pandangan advokasi partisipasori. Pendekatan ini juga menggunakan strategi penelitian seperti naratif, fenomenologis, etnografis, atau studi kasus. Peneliti mengumpulkan data penting secara terbuka, terutama dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data. Yang ketiga ada pendekatan mix atau campuran, merupakan salah satu pendekatan yang cenderung didasarkan pada paradigma pengetahuan pragmatik. Pendekatan ini menggunakan strategi penelitian yang melibatkan pengumpulan data, baik secara numerik maupun informasi teks. Yang kedua ada kriteria pemilihan suatu pendekatan. Setelah menjelaskan ketiga pendekatan di atas, pertanyaan yang timbul adalah apa faktor yang mempengaruhi pemilihan suatu pendekatan untuk mendesain penelitian? Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, kesesuaian antara masalah dan pendekatan. 2. Pengalaman personal. Seseorang yang terlatih secara teknis dalam penulisan ilmiah statistik dan program statistik komputer adalah orang yang juga familiar dengan jurnal-jurnal kuantitatif, sehingga dalam kepustakaan sebaiknya memilih desain kuantitatif. Pendekatan kualitatif lebih banyak berhubungan dengan bentuk sastra dari penulisan, program analisis teks komputer, dan pengalaman dalam melaksanakan wawancara dan observasi terbuka. Studi kuantitatif merupakan mode penelitian tradisional yang bekerja secara seksama di luar prosedur dan aturan yang ada untuk penelitian. Pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk menjadi lebih inovatif dan bekerja lebih di dalam kerangka kerja desain penelitian. Untuk peneliti metode gabungan, suatu proyek akan memerlukan waktu tambahan karena mereka perlu mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif maupun data kualitatif. Ini cocok bagi seseorang yang menyukai struktur penelitian kuantitatif maupun fleksibilitas penelitian kualitatif. 3. Audiens. Audiens ini mungkin para editor jurnal, para pembaca jurnal, komisi pasca sarjana, penyelenggara konferensi, atau kolega dalam bidang ilmu. Pengalaman audiens dengan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan metode gabungan akan membentuk keputusan yang dibuat tentang pilihan ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.